Saat menyampaikan pidato kunci pada Sarasaihan 100 Ekonom Selasa pagi di Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan bahwa salah satu yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita adalah sektor pariwisata. Presiden menegaskan pada tahun 2019 nanti kita harus bisa menyampai angka 20 juta untuk wisatawan mancanegara. Sekarang ini kita baru mencapai sekitar 10 juta. Dan dari 10 juta itu pun hanya 3 tempat kunjungan utama, yaitu Bali, Greater Jakarta, dan kawasan Batam Bintan. Kedepan pemerintah ingin mengembangkan 10 daerah wisata yang baru. Tetapi menjadi pertanyaan kita, bagaimana langkah yang perlu kita lakukan untuk betul menjadikan pariwisata menjadi andalan ekonomi kita. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Dan untuk membahas masalah yang menarik bagaimana mendorong ekonomi pariwisata, telah hadir 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Deputi 3 Menteri Koordinator Maritim Ridwan Jamaluddin. Mas Ridwan, terima kasih. Dan yang istimewa datang dari Bintan, Bupati Bintan Apri Sujadi. Pak Apri. Terima kasih, selamat malam. Hadir bersama kita juga Direktur KOR Indonesia Muhammad Faisal. Mas Faisal. Ada Ketua Umum Asita, Asnawi Bahar. Pak Asnawi, terima kasih telah hadir. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, seorang pengusaha pariwisata dari Bintan, Abdul Wahab. Bapak-bapak, nanti kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan pariwisata betul-betul sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Namun sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemerintah akan menjadikan pariwisata sebagai andalan bagi perekonomian. Pada 2020, kontribusi pariwisata diharapkan mampu menjadi pendulang devisa utama, lapangan kerja, serta motor penggerak perekonomian. Untuk melakukan transformasi ekonomi, seluruh pihak harus bersinergi membangun iklim pariwisata. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pembangunan sektor-sektor pendukung pariwisata harus segera diselesaikan. Tetapi ini akan mengangkut tenaga kerja yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, setahun yang lalu yang saya sampaikan 10 destinasi baru, 10 Bali baru ini harus betul-betul jadi. Barangnya sudah ada, tinggal membangun infrastruktur yang baik menuju ke sana, tinggal membangun produk-produk supporting yang diperlukan, dan juga hal yang berkaitan dengan membangun positioningnya, membangun diferensiasinya, membangun kemasannya, kemudian membangun brandnya, dan menggerakkan promosinya secara besar-besaran. Namun meskipun Indonesia memiliki potensi besar kepariwisataan, hingga kini kontribusi pariwisata masih jauh dari penggerak perekonomian. Sanggupkah pemerintah mendorong ekonomi pariwisata? Bapak-bapak, saya mempunyai beberapa data berkaitan dengan wajah pariwisata kita sekarang ini. Yang pertama adalah mengenai kontribusi dari berbagai industri terhadap produk domestik bruto. Yang menarik adalah pariwisata berada di urutan ketiga setelah industri yang lain. Yang kedua adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja, pariwisata berada pada urutan keempat. Yang selanjutnya adalah data berkaitan dengan bagaimana ke depan, ya kan, pertumbuhan kontribusi dari pariwisata itu terhadap PDB Indonesia. Sekarang ini masih sekitar 4,5 atau 4,8, yang diharapkan tahun 2019 itu akan meningkat menjadi 8%. Dan satu lagi adalah mengenai daya saing pariwisata Indonesia. Sekarang ini kita berada di peringkat 50. Ini sebetulnya sebuah peningkatan yang pesat juga karena sebelumnya kita tidak punya peringkat. Nah, saya ingin memulai dari data itu
adalah kalau tadi melihat Pak Ridwan pidato yang disampaikan oleh Presiden, kita harus mencapai 20 juta Wisman pada 2019. Tapi syaratnya, brandingnya, produknya, sikap masyarakatnya untuk welcome terhadap pariwisata. Itu bisa tidak kita kerjakan dalam waktu yang 3 tahun ini? Menurut perhitungan yang dibuat sudah diproyeksikan, saya kira dengan diidentifikasi kelemahan dan kelebihan, kita mengarah ke sana. Kelemahan yang harus diatasi, yang pertama adalah masalah lingkungan, masalah kebersihan, masalah infrastruktur, masalah ICT, kesiapan ICT kita, dan masalah keamanan dan keselamatan. Nah, ini 5 tantangan yang pertama. 5 hal ya yang menjadi kelemahan. Iya, yang harus kita atasi. Di sisi lain, kita punya kelebihan. Kita murah, orang tahu bahwa pemerintah menekankan prioritas pada pariwisata. Kemudian budaya kita bagus, sumber daya alam kita bagus, dan upaya-upaya yang dilakukan sekarang mengarah ke sana. Jadi paling tidak sudah diidentifikasi itu. Kemudian juga penting bahwa untuk meningkatkan lapangan kerja, ini yang paling mudah dan paling murah, Mas Tommy. Hanya $5.000 per lapangan pekerjaan. Jadi terobosannya apa supaya kemudian itu bisa dilaksanakan, Pak Ridwan? Yang pertama, kita tahu negara kita besar sekali, potensinya banyak sekali. Sebelumnya sempat diidentifikasi 255 daerah wisata yang bagus. Kemudian dijadikan 25 KSPN. 2 tahun yang lalu kita putuskan kita tidak kaya-kaya amat dalam hal anggaran, sehingga diputuskan untuk fokus pada 10 yang sekarang sudah diputuskan. Nah, 10 ini yang mau kita garap duluan. Dan sekarang alokasi anggaran kepada Kementerian Pariwisata itu sudah kurang lebih 2 kali Kementerian Perindustrian. Jadi itu komitmen-komitmen yang sudah ditunjukkan pemerintah. Baik, saya ingin sekarang ke Pak Apri. Pak Apri, kalau kemudian kita potret Bintan sebagai salah satu tujuan wisata. Sekarang ini Bintan itu dan Batam menjadi 3 besar tujuan wisata Indonesia. Apa sih sebetulnya menjadi kekuatan Bintan dan apa yang akan dilakukan oleh Bintan? Baik, terima kasih. Pariwisata merupakan ujung tombak ekonomi masyarakat Bintan. Berkait dengan kebijakan Presiden bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan ke depan. Di Bintan itu justru pariwisata menempati posisi pertama untuk sumber pendapatan asli daerah kita. Berapa persen? PAD dari sektor pariwisata mencakup hampir 60%, lebih kurang 58% lebih. Udah seperti Bali ya? Ya, jadi itu memang menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi kami. Dan kami sangat tergantung dari sektor pariwisata. Apa unggulannya Bintan itu? Pertama, kami bersyukur bahwa Bintan itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam, baik itu dari sektor pariwisatanya maupun sumber-sumber alam lainnya, termasuk memiliki posisi yang sangat strategis. Bintan diapit oleh 2 negara tetangga secara langsung, merupakan salah satu pintu gerbang pariwisata Indonesia sendiri di bagian barat. Karena kita hanya menempuh jarak kurang lebih 45 menit saja bisa langsung ke Singapura. Dan kami memiliki beberapa destinasi pariwisata yang menjadi unggulan. Selain pariwisata yang berbasis pada keindahan alam seperti pasir yang indah, juga kami memiliki beberapa wisata unggulan seperti ada kolam renang terbesar di Asia di Bintan itu, yang kolam renangnya mencapai 6 hektar. Dan itu baru pertama kali alam ada. apa buatan? Kita buat. Jadi dari pihak ketiga membuat sebuah kolam renang yang sangat besar dan yang ini baru pertama kali. Dan juga kita memiliki kawasan pariwisata yang sangat luas. Kawasan pariwisata yang sangat luas untuk sebuah kawasan yang dikelola oleh pihak BRC saja, oleh Pak Wahab ini. Ini kurang lebih ada 23.000 hektar yang kita siapkan memang untuk kawasan pariwisata. Kalau ada kelemahan, apa kelemahannya di Bintan? Kalau kelemahan yang memang kita rasakan sekarang, yaitu kami berusaha mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan asing yang masuk ke Bintan. Salah satunya adalah bagaimana perbaikan infrastruktur untuk pintu masuk, yaitu jalur transportasinya. Jalur transportasi lapangan udara. Jadi kami bersyukur bahwa mungkin ini baru pertama kali di Indonesia ada swasta yang ingin membangun bandara. Selama ini kita lihat bandara dibangun oleh pemerintah. Bukankah di Tanjung Pinang ada landasan? Ya, landasan di Tanjung Pinang itu memang untuk domestik dan untuk pesawat-pesawat yang berbadan kecil. Baik. Ya, jadi ini mungkin salah satu yang kami harapkan dorongan dari pemerintah pusat agar bisa
merealisasikan perizinan khususnya untuk bandara. Baik. Karena kami yakin dengan adanya bandara internasional yang ada di Bintan nantinya, khusus pesawat charter, tingkat kunjungan wisatawan akan semakin baik. Baik, nanti saya ingin tanya Pak Wahab. Pak Wahab, seperti apa sebetulnya potret yang ada sekarang ini, berapa jumlah wisatawannya dan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Komunikasi.